Bismillah, assalamualaikum guys. Yoi, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, etnis Jawa dengan jumlah total penduduk sekitar 100 juta orang termasuk salah satu suku terbesar di dunia dari segi jumlah. Meskipun aslinya berasal dari Pulau Jawa, etnis Jawa bisa ditemui di banyak tempat di seluruh kepulauan Indonesia. Bahkan bisa juga ditemui di semenanjung Malaysia, juga di Belanda di Eropa, dan di Suriname, Amerika Latin. Mayoritas etnis Jawa adalah beragama Islam. Bahkan lebih dari 90% mereka memeluk agama Islam. Tak heran, agama Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa ya guys. Meskipun demikian, beberapa peneliti berpendapat bahwa Islam tidak begitu mempengaruhi kebudayaan masyarakat Jawa. Mereka berpendapat Islam hanyalah lapisan luar kulit orang Jawa yang apabila dibuka lebih dalam, isinya adalah kebudayaan sebelum Islam seperti kebudayaan animisme, dinamisme, atau Hindu-Buddha. Mereka berpendapat seperti itu diantaranya karena banyak orang Jawa yang belum mengamalkan syariat Islam secara penuh atau kafah. Dan di antara beberapa bentuk kebudayaan orang Jawa, banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Benarkah demikian guys? Karena faktanya banyak juga peneliti dan ilmuwan lain yang membantah pendapat tersebut. Alright guys, mari kita bahas pandangan hidup dan prinsip hidup orang Jawa yang ternyata sangat selaras dengan ajaran Islam. Check it out. Sebelum lanjut, bantu channel kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Thank you. Guys adalah Marshall Hudson, seorang ahli sejarah Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Beliau telah meneliti kehidupan masyarakat Jawa. Setelah itu beliau menyimpulkan bahwa betapa sedikitnya unsur-unsur Hindu masa lalu yang masih bertahan sampai sekarang di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dan beliau berkesimpulan ajaran Islam telah mempengaruhi masyarakat Jawa dengan begitu sempurna. Antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz berpendapat ada 3 nilai utama dalam pandangan masyarakat tradisional Jawa, yaitu sabar atau nerimo, ikhlas, dan selamat. Antropolog Jepang Mitsuo Nakamura berpendapat 3 nilai utama yang disampaikan oleh Clifford Geertz tadi sebenarnya berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari ajaran Islam. Dan istilah-istilah seperti sabar atau nerimo, ikhlas, dan selamat itu dalam bahasa Jawa kontemporer maknanya sangat serasi dengan pengertian religiusnya yang asli dari ajaran Islam. Mari kita bahas 3 nilai tersebut guys dengan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Sabar. Yap guys, sabar adalah sebuah nilai penting yang berusaha diamalkan oleh setiap individu masyarakat Jawa. Sabar adalah sifat menerima takdir dengan kebesaran jiwa, sikap tidak terburu-buru, kemudian juga sikap tidak keras kepala. Orang-orang tua zaman dahulu mengajari kaum mudanya dengan pitutur narimo ing pandom, artinya menerima setiap pemberian Tuhan. Setiap masyarakat Jawa berusaha meresapi nilai ini. Antara bentuk kesabaran paripurna orang Jawa adalah dalam keadaan sesusah apapun, orang Jawa biasanya tetap akan mensyukuri keadaan. Misalnya guys, ada seseorang yang tertimpa musibah kebakaran rumah misalnya. Kemudian dia selamat. Nah, setelah selamat dia akan tetap bersyukur. Alhamdulillah aku selamat, aku masih hidup. Ya nggak apa-apa rumahku habis terbakar, yang penting aku selamat, keluargaku selamat.
begitu guys biasanya. Misalnya lagi guys, ada orang yang sedang tertimpa kecelakaan. Nah, mendapati dirinya masih hidup, biasanya dia akan tetap bersyukur. Alhamdulillah, cuma mobilku yang rusak, aku masih hidup. Lalu misalnya ada bagian tubuhnya yang luka, misalnya kakinya yang luka, dia masih akan tetap bersyukur. Alhamdulillah, cuma satu yang luka, kaki yang satunya tidak luka. Atau mungkin alhamdulillah cuma kakinya yang luka, tapi tangannya tidak luka. Begitu terus. Memang orang Jawa selalu berusaha untuk sabar dalam kehidupannya. Dan guys, sabar ini ternyata berasal dari bahasa Arab, as-sabr. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bersabar. Di antaranya yang paling populer adalah surat Al-Asr atau Wal Asri. Di situ disebutkan bahwa orang yang tidak merugi dalam kehidupan sejati adalah orang yang mau saling memotivasi dalam kesabaran. Itu salah satu ayat saja guys. Ada banyak ayat lain yang memerintahkan umat Islam untuk bersabar. Dan guys, ajaran Islam yang satu ini ternyata sangat sesuai dengan nilai utama masyarakat Jawa, yakni sabar. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel kami ya guys. Thank you. Ikhlas. Yap guys, ikhlas adalah nilai utama yang berusaha selalu diamalkan oleh setiap masyarakat Jawa. Ikhlas adalah sikap untuk berusaha melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi yang fana. Berbuat ikhlas adalah berbuat hanya mencari keridhaan Tuhan, tidak berharap balasan dari orang lain. Ada pitutur orang-orang Jawa zaman dulu yang selalu diujarkan kepada anak-anaknya, yakni sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya setiap orang harus bekerja sebaik mungkin dan tidak berpamrih atau tidak berharap balasan dari orang lain, yang diharap hanyalah balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah guys, ikhlas berasal dari bahasa Arab al-ikhlas, yang artinya berbakti kepada Tuhan. Di Al-Quran banyak memerintahkan umat Islam untuk berbuat ikhlas. Bahkan ada satu surat pendek, surat Al-Ikhlas, yang sangat populer di tengah masyarakat muslim karena keindahannya dan kekuatannya, serta sangat sering dibaca di dalam sholat. Selamat. Yap guys, selamat adalah nilai utama yang berusaha dipegang oleh masyarakat Jawa. Orang Jawa berusaha untuk selalu selamat dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat artinya selamat. Di dalam masyarakat Jawa ada tradisi selamatan yang masih diamalkan oleh sebagian orang Jawa zaman sekarang. Nah, dalam selamatan itu mungkin ada ritual adat yang kurang sesuai dengan agama Islam. Namun faktanya, inti dari ritual selamatan itu adalah prosesi doa, di mana doanya tidak lain tidak bukan berisi doa-doa dari ajaran Islam. Nah guys, selamat berasal dari bahasa Arab kata salam yang artinya damai, atau kata salimah dan salamatan yang artinya menjadi baik atau selamat. Dan dalam tradisi selamatan, doa keselamatan dan kesejahteraan biasanya selalu dibacakan, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siklus kehidupan utama masyarakat Jawa. Guys, siklus utama dalam kehidupan seorang manusia yakni kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam masyarakat Jawa. Tata caranya pun sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat Jawa bahkan sudah tidak mengenal lagi tata cara memperingati 3 siklus utama tersebut dengan cara sebelum masa Islam. Ketika ada kelahiran, biasanya orang Jawa akan mengamalkan tradisi Islam, yakni memberi nama, membacakan syahadat, dan menyembelih akikoh. Bila tidak menyembelih akikoh, biasanya ada selamatan 5 hari atau sepasaran. Dalam selamatan itu pun akan dibacakan doa-doa Islam.
Lalu bagi anak laki-laki, orang Jawa biasanya akan mengkhitan beberapa tahun kemudian. Itu sesuai ajaran Islam ya guys. Kemudian dalam pernikahan, orang Jawa akan menganggap sebuah pernikahan itu sah bila sudah diadakan akad nikah atau prosesi ijab kabul. Itu sesuai dengan tradisi Islam ya guys. Sedangkan acara-acara lamaran, acara-acara resepsi dan sebagainya, seandainya itu tidak dilakukan pun, asalkan seseorang sudah melakukan ijab kabul, menurut orang Jawa, pernikahan tersebut sudah sah. Terakhir, kematian. Yap guys, masyarakat Jawa bila ada orang meninggal biasanya akan menerapkan ajaran Islam, yakni dengan dimandikan jenazahnya, dikafani, kemudian disolati dan dimakamkan. Itulah 4 prosesi wajib yang harus dilakukan yang ternyata berasal dari ajaran Islam. Bila ternyata ada prosesi lain, biasanya hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang bila ditinggalkan biasanya tidak begitu dipermasalahkan. Begitu guys, ternyata tradisi Islam sangat membumi di masyarakat Jawa. Dan kehidupan masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dari ajaran agama Islam. Maroji atau daftar pustaka bahasan ini. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.